sudah ada di pabriknya VinFast di Vietnam. Sebentar lagi kita akan ngelihat ada apa di dalam, ada perakitannya, terus nanti yang paling penting kita akan coba test drive mobil-mobil terbaru. Penasaran? Ikut ya! Bagian pertama yang kita kunjungi di pabrik VinFast yang memiliki luas 334 hektar di Vietnam ini adalah bagian press shop. Pada proses ini, plat-plat baja dipres atau dicetak dengan menggunakan teknologi robot. Semua proses dilakukan secara detil, sesuai dengan model mobil yang akan dibuat. Proses berikutnya adalah body shop. Di bagian ini, kita melihat seluruh bagian dirangkai hingga berbentuk mobil dengan tipe yang diinginkan. Prosesnya pun dilakukan dengan teknologi robot. Di bagian akhir adalah proses assembly shop atau perakitan. Di bagian ini, body shop yang sudah berbentuk dirakit dengan ditambahkan motor listrik, baterai, roda, kaki-kaki, lampu, kursi, setir, dan seluruh interior mobil. Setelah semua proses produksi mobil selesai, maka mobil VinFast siap dipasarkan. Nah, kali ini kita ada di tempat General Assembly, jadi mulai dirakit secara detail. Ini seperti kita lihat nih, tuh, mekaniknya secara detail menggunakan semua bagian-bagian dari mobilnya. Kita lihat, semua juga dibantu juga tadi pakai robot, pakai mesin robot. Dan ini mereka masang secara detail bagian-bagian dari mobil itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah semua proses produksi mobil, mulai dari press shop, body shop, dan assembly shop selesai, maka mobil VinFast pun siap dipasarkan. Oke, sekarang waktunya kita untuk test drive mobil-mobil VinFast yang dipasarkan di Indonesia, yakni tipe VF3, VF6, dan VF7. Tapi sebelum tes, kita dengerin dulu penjelasan dari Chief of Engineering VF6 and VF7, Vincent, yang membeberkan keunggulan dari kedua tipe ini. There's a lot of commonality. They have a very different, visual appearance. They have a kind of similar DNA. But if you notice, the VF6 is very much designed towards families, young families, in that transition to EV, maybe moving away from ICE vehicles and their first introduction to EV. VF7 is more around a little bit more driver focused. VF7 has a twin motor version, which is quite high performance. It's a little bit larger, a little bit more feature rich as well. Saya pun langsung mencoba mobil VinFast tipe VF7 yang akan mulai dipasarkan di Indonesia mulai akhir tahun 2025. Lumayan, nyaman ya, akselerasinya juga bagus. Oke, saya itulah V7. Rekan saya, pemimpin redaksi Investor Daily, Jaka Susilo, juga menjajal tipe VF7 yang diakuinya sangat nyaman dan bertenaga. Karena memang mobil listrik ya, jadi halus dan semuanya tarikannya begitu bagus, apalagi ketika mode sport tadi ya, itu langsung diganti, smooth sekali dan langsung mengakselerasi. Jadi untuk tarikan lurus saya bisa tadi 140, tapi kalau panjang lagi bisa sampai 180 itu. Kalau di tol di Trans Jawa mungkin bisa 180, 200 dapat. Dan yang menarik adalah putarannya itu bisa dapat aja ganggang sempit di Jakarta, Depok, dan semuanya ini dapat untuk dapat ganggang sempit untuk bisa belok langsung. Tadi aku lihat
Mas Jaka nyoba remnya gimana tadi? Remnya itu kalau di Ayun masih nggak apa istilah, nggak banting kalau orang bilang ya, orang Indonesia bilang nggak banting, masih smooth gitu, asik. Dan untuk ngelepas langsung dibuat balik, suspensinya cukup bagus dan tidak terlalu miring. Oke. Menurut CEO VinFast Indonesia, Karyanto Harjo Sumarto, hingga saat ini VinFast memang baru memasarkan 3 tipe di Indonesia, yakni tipe VF3, VF6, dan VF7, karena disesuaikan dengan minat dan pasar yang ada di Indonesia. Ada V3, V6, sama V7. Bisa dijelaskan perbedaannya terus pangsa pasarnya di Indonesia, Pak? Ya, jadi kalau VF3 memang entry level model kita ya. Jadi ini misalnya untuk first buyer atau first trial untuk mobil listrik ya. Itu segmen yang kita peruntukkan untuk VF3 terutama ya, misalnya yang pasti VF3 itu banyak self driven. Jadi untuk anak kuliah atau misalnya ya yang suka modifikasi mobil gitu. Nah, setelah melihat pabrik dan test drive, kami rombongan jurnalis dari Indonesia kemudian bertemu dengan Vice Chairwoman of Vingroup and VinFast, yakni Madam Le Titutu, yang juga didampingi Vincent dan Karyanto Harjo Sumarto yang menjelaskan soal investasi VinFast di Indonesia. Menurut Madam Lee, Vingroup memang menjadikan Indonesia sebagai pusat ekspansi utama dalam mengembangkan pasar sekaligus ekosistem mobil listrik di Asia Tenggara. Apalagi pengembangan mobil listrik di Indonesia saat ini sangat didukung oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Saat ini VinFast Indonesia sudah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dan akan melakukan uji coba produksi pada akhir Desember 2025. Lalu bahkan mulai berproduksi massal pada bulan Maret 2026 dengan target produksi 50.000 unit per tahun. So, apakah kalian ingin memiliki mobil listrik buatan VinFast? Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak soal mobil VinFast, Sobat Gen Z dan Milenial bisa membacanya di IDN Times. Sampai jumpa!